Halo semuanya, selamat datang di presentasi video grup 4. Di sini ada saya Sarah Arshika bersama rekan saya Muhammad Ardepa dan Intan Della. Kali ini kami akan membedah secara tuntas mengenai model waterfall. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai model waterfall. Kita mulai dari sisi sejarahnya. Model ini pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Winston Wright pada tahun 1970 melalui artikelnya yang berjudul Managing the Development of Layered Software System. Menariknya, meskipun Royce yang memperkenalkannya, ia sebenarnya sempat mengkritik bahwa model ini memiliki resiko kegagalan yang tinggi jika tidak ada mekanisme umpan balik antar tahapan. Namun, pada akhirnya industri tetap mengadopsinya sebagai standar pengembangan linear yang kaku. Lalu, bagaimana dengan deskripsinya? Waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial atau berurutan. Di sini, progres proyek dipandang terus mengalir ke bawah, melewati fase-fase yang sudah ditentukan sebelumnya. Prinsip utamanya adalah fase berikutnya sama sekali tidak boleh dimulai sebelum fase sebelumnya selesai sepenuhnya dan disetujui atau sign off. Berikut adalah tahapan model waterfall. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada design, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, dan yang kelima ada maintenance. Yang pertama ada requirement, analisis kebutuhan. Pendefinisian seluruh kebutuhan perangkat lunak, fungsional dan non-fungsional. Dokumen utama yang dihasilkan adalah Software Requirement Specification, SRS. Yang kedua, ada sistem desain sistem. Penerjemahan kebutuhan menjadi cetak biru teknis termasuk arsitektur sistem, struktur data, dan antarmuka UI atau UX. Yang ketiga, ada implementasi atau coding, proses penulisan kode program, modul-modul kecil dibuat dan diuji secara individual, unit testing. Yang keempat, ada integration dan testing, integrasi dan pengujian, penggabungan seluruh modul menjadi satu sistem utuh dan pengujian secara sistematis untuk memastikan tidak ada bug dan sesuai dengan SRS. Yang kelima ada deployment, instalasi. Perangkat lunak dirilis ke lingkungan produksi atau diserahkan kepada klien untuk digunakan secara nyata. Dan yang terakhir ada maintenance, pemeliharaan. Perbaikan kesalahan yang baru ditemukan, adaptasi terhadap lingkungan baru, atau peningkatan performa. Membacakan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama struktur jelas, mudah dimengerti oleh tim dan klien karena alurnya linear. Yang kedua, disiplin tinggi, menurut dokumentasi yang lengkap di setiap tahap, sehingga meminimalkan ketergantungan pada individu tertentu. Dan yang terakhir, estimasi akurat. Biaya, jadwal, dan sumber daya lebih mudah diprediksi karena cukup proyek didefinisikan sejak awal. Dan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama kaku, sangat sulit atau mahal untuk kembali ke tahap sebelumnya jika ada perubahan kebutuhan. Yang kedua, resikonya tinggi. Masalah besar biasanya baru terlihat di tahap akhir atau saat testing yang bisa menyebabkan keterlambatan total. Dan yang terakhir yaitu kepuasan klien beresiko. Klien baru bisa melihat hasil nyata atau produk jadinya di akhir siklus sehingga ada resiko produk tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini dia orang-orang di balik layar pengerjaan tugas ini.